terasa berat-beratnya. Ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung di muka. Apapun yang terjadi tidak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 jenjang atau 3 tahapan kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi persatuan. Nah, kalau saya analogikan Pancasila sebagai ideologi persatuan tuh kayak video ini. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Ya, cinta. Pancasila itu kayak cinta di antara dua insan dengan latar belakang yang berbeda, dengan suku yang berbeda, bahkan dengan agama yang berbeda sekalipun dapat bersatu dalam ikatan cinta. Begitu juga Pancasila di dalam negara kita. Pancasila itu semacam perekat yang bikin kita, masyarakat Indonesia yang super majemuk ini, yang super beragam ini, menjadi satu kesatuan bangsa yang berkarakter dan pede. Ingat, pede sama bangsa kita sendiri. Jadi stop untuk membanding-bandingkan negara kita dengan negara di luar sana. Jangan sampai selama ini kita tuh cuman buka mata sama keunikan negara lain, tapi kita buta sama keunikan negara kita sendiri. Nah, dari awal kemerdekaan, masyarakat kita tuh sudah penuh dengan warna, sudah penuh dengan keberagaman, baik itu dari suku, baik itu dari cara pandang yang berbeda-beda, agama pun juga berbeda-beda, dengan berbagai macam ras. Keberagaman tersebut membuat kita menjadi kaya akan budaya dan juga adat istiadat. Namun, yang perlu kita underline di sini adalah kalau kita tidak menghadapi keberagaman tersebut dengan bijaksana, kita tidak menghadapi keberagaman tersebut dengan toleransi, maka akan menimbulkan suatu keributan sehingga memperlemah bangsa kita. Disinilah fungsinya Pancasila. Pancasila dibuat supaya kita bisa tetap bersatu dan kompak di tengah keberagaman yang ada. Menurut Nasikun 1984, kalau kita berbicara mengenai kesepakatan nasional tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu bisa hidup rukun, itu jawabannya semua ada di dalam Pancasila. Karena Pancasila itu sudah menjadi paket komplit. Selain menjadi dasar negara, juga menjadi filosofi hidup dan menjadi ideologi agar kita semua bisa menjadi satu jalan. Ada yang mengenal Kartosuwirjo? Nah, dia itu merupakan pemimpin DITII di mana beliau pada tahun 1947 menginginkan negara Indonesia, negara tercinta, menjadi negara Islam. Kalau kita melihat dari beragam masyarakat yang ada di negara kita, ya, baik itu dari segi suku, budaya, dan juga agama pastinya, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Dalam Pancasila, sila pertama dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, tidak spesifik kepada umat tertentu, tidak spesifik kepada golongan ataupun pihak tertentu. Makanya kalau kita pikir-pikir nih, andai itu terjadi ya, Kartosuwirjo menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam. Dimana kita tahu bahwa di negara Indonesia itu masyarakatnya memiliki beragam agama ya, bukan monoton ke Islam saja. So, apa kabar dengan sahabat-sahabat kita non-muslim? Apakah dia harus mengikuti aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam ketika melakukan pelanggaran? Kan sangat berbeda dengan keyakinannya. Makanya di sini pemerintah menegaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan kita bersama di awal, yaitu nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila, di mana sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa Indonesia dijadikan sebagai rumah bagi semua umat, tidak spesifik ke umat Islam saja, ke umat Kristen saja, ataupun ke umat-umat lainnya. Jadi, begitu. Selain itu, Pancasila juga sudah sesuai dengan fungsionalisme struktural, teori fungsionalisme struktural. Nah, di mana kata teori ini, masyarakat Indonesia bakal rukun jikalau ada nilai-nilai bersama yang kita semua sepakati, di mana nilai-nilai tersebut bukan hanya sekedar disetujui, tapi perlu untuk kita hayati, kemudian kita praktekkan bersama dalam sosialisasi. Oke. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pondasi pembangunan.
pondasi, bagaikan pondasi yang ada dalam rumah ya. Kalau misalnya pondasinya itu tidak kuat, pondasinya kurang kokoh, itu bisa menyebabkan rumah tersebut berantakan, rumah tersebut mudah roboh, dan ya pokoknya tidak stabil dan tidak seimbang lah. Begitu juga posisi Pancasila dalam negara kita. Kalau Pancasila tidak ada, bisa-bisa proyek yang kita kerjakan selama ini tuh berjalan begitu saja tanpa arah. Jadi Pancasila itu merupakan pondasi yang kuat dalam pembangunan bangsa. Ya begitu. Sekarang orang-orang sudah mulai sadar bahwa perekonomian Indonesia itu harus segera dibenahi. Artinya dalam mengisi kemerdekaan bukan hanya sekedar merdeka saja, bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, tetapi kita harus mulai membangun, kita harus mulai memberantas kemiskinan ya, apalagi yang sudah menjadi beban rakyat selama ini. Tapi yang perlu kita pahami bahwa sebelum kita membangun suatu perekonomian, kita harus menciptakan yang namanya stabilitas politik, ya intinya stabilitas politik, di mana stabilitas politik itu akan terwujud ketika kita memperhatikan yang namanya keamanan politik, karena nantinya keamanan politik inilah yang nantinya keamanan politik inilah yang akan menjamin bisnis suatu negara bisa menjadi aman, tidak terganggu, dan berjalan dengan lancar tanpa gangguan teroris lah apa sebagainya, sehingga dapat mendorong perekonomian kita nantinya. Supaya pembangunan kita bisa sukses, pemerintah juga sangat membutuhkan dukungan dari rakyat ya, untuk mengambil langkah-langkah besar atau untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Jadi sebenarnya kita sebagai rakyat juga akan setuju kalau memang kebijakannya itu bisa relevan dengan kehidupan kita. Tapi kalau sangat bertentangan dan hanya mementingkan satu kelompok individu saja, demo. Intinya Pancasila sebagai pondasi pembangunan di sini itu memberikan pemahaman bahwa Pancasila itu bukan cuma sekedar aturan dalam politik, tetapi Pancasila bisa kita jadikan sebagai penunjuk arah, semacam kompas yang bisa menunjukkan arah untuk membangun suatu bangsa yang baik sesuai dengan cita-cita yang telah kita cantumkan dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sebuah ideologi itu dikatakan terbuka ketika tidak ada paksaan dari pihak luar. Artinya ideologi tersebut merupakan kesepakatan kita bersama, milik bersama, tidak dikuasai oleh pihak ataupun golongan tertentu. Nah, ini yang membedakannya dengan ideologi tertutup. Kalau ideologi tertutup, dia itu betul-betul memaksakan pandangannya secara total tanpa memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau ikut sekedar memberikan pendapat. Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Jadi Pancasila itu tidak kaku ya, tidak jadul, malah bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila bisa kita terus interpretasikan ya, dan bisa untuk kita interpretasikan atau kita sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada supaya bisa relevan dan kita bisa mengaplikasikannya dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Alfian, Pancasila itu punya 3 dimensi yang buat dia menjadi ideologi yang kuat dan relevan. Yang pertama adalah dimensi realitas. Sesuai sama namanya ya, realitas. Artinya nilai-nilai ideologi yang ada dalam Pancasila itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar tulisan yang ada di dalam buku, bukan hanya sekedar tulisan yang ada di atas kertas, melainkan ada pengimplementasian secara nyata. Pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam kelas, kita bisa tanpa sadar ya sudah membentuk nilai-nilai kekeluargaan, sudah membentuk nilai-nilai kerjasama, dan sudah membentuk nilai-nilai kebersamaan lainnya. Nah, itu merupakan pengimplementasian secara nyata dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, dimensi idealis. Ya, dimensi idealis. Maksud dari dimensi idealis di sini bahwa ideologi Pancasila itu bukan hanya memberikan gambaran tentang kehidupan sekarang, bukan hanya memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ideologi Pancasila itu memberikan arah tetapi juga memberikan arah serta harapan untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Itu maksud daripada dimensi idealis. Nah, yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas.
fleksibel ya, artinya berubah-ubah. Makanya nilai-nilai dalam Pancasila itu dapat kita sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi yang perlu kita underline di sini bahwa yang bisa kita ubah itu hanya penjabaran daripada nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar yang ada Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan juga keadilan itu merupakan nilai-nilai yang abadi dan permanen, tidak bisa untuk kita ubah. Yang bisa kita ubah hanyalah hierarki daripada penjabaran-penjabaran yang ada dalam Pancasila. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, baik guys, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang saya berikan ya. Maaf kalau agak bertele-tele. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't wanna talk about the things we've been through, though it's hurting me.